hari ini sehat kan? Semoga sehat semua ya. Kembali lagi di vlognya Mimi Aira Arai. Jadi kali ini aku mau share lagi kegiatan aku sebagai berumah tangga. Nah ini tuh malam hari aku mau ambil uang dulu karena udah nggak megang uang cash gitu ya. Terus kalian ini juga aku mau beli roti untuk bekalnya anak aku besok ke sekolah. Ini aku beli sari roti, ini cek dulu ya tanggal kadaluarsanya. Terus lanjut ini aku juga mau beli susu. Udah sih aku cuma beli ini aja. Lanjut lagi ya, kita langsung bayar aja ke kasir. Karena kalau malam itu sukanya lauknya udah habis di rumah, jadi ya udah kita makan di luar aja. Nah kita beli soto teman-teman, karena aku lagi pengen yang seger-seger juga. Ini tuh soto Madura ya, ini aku makan sama anak-anak. Ya setiap hari seperti ini kita bertiga aja ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ini anak-anak aku juga nurut-nurut gitu ya. Jadi nggak banyak cranky-nya kalau misal mau makan apa gitu, gampang lah ya untuk makanan. Nah kita makan dulu ya teman-teman. Ini aku pesen 2 porsi aja untuk adik arenya itu barengan sama aku, karena malam hari aku makannya tuh sedikit gitu ya. Lanjut lagi, ini tuh aku masih mencari pewarna makanan, karena kebetulan kakak Aira itu ada tugas untuk bikin play-doh dan harus ada pewarnanya gitu ya. Nah tadi di Indomaret aku nyari-nyari tuh nggak ada, jadi aku nemunya tuh di warung gitu ya. Ini aku beli 2, ini yang warna pink sama yang warna hijau. Nah alhamdulillah udah dapet. Ini satuannya tuh harganya cuma 5.000 ya, ternyata murah. Terus lanjut, ini kita udah sampai rumah dan ini kakak Ira sama adik arenya lagi bikin play-doh. Karena akhir-akhir ini kakak Iranya lagi banyak proyek di sekolah, terus nanti di rumahnya itu tuh harus bikin lagi gitu ya, biar masih inget untuk cara bikinnya tuh seperti apa mungkin ya. Nah kemarin itu ada proyek bikin donat, ini bikin play-doh gitu, seru sih. Jadi anak-anak tuh jadi banyak mengeksplor gitu ya teman-teman. Nah ini ternyata cara bikin play-doh itu gampang, padahal kalau beli di toko itu lumayan mahal ya teman-teman. Ternyata cara bikinnya tuh gampang banget. Nah ini udah jadi nih, ada 2 warna, ada yang warna hijau sama yang warna pink. Jadi ini kita bikin dari tepung terigu itu cuma 250 gram, lumayan dapat segini. Nah ini ada arenya juga ikutan ya, jadi bisa main bersama. Zaman dulu waktu aku kecil juga mainan play-doh, tapi dari tanah liat alias lempung. Kalau di daerahku namanya lempung ya, di daerah kalian namanya apa sih? Pokoknya yang tanah-tanah sawah gitu ya. Seru juga sih mainan kayak gitu ya teman-teman. Ternyata karena sekarang itu tanah liat udah nggak ada mungkin ya, jadi terciptalah adanya play-doh seperti ini. Nah sudah selesai anak-anak bikin mainannya. Sekarang waktunya kita beberes karena udah kotor banget ya lantainya. Oke langsung aja ya kita beresin. Ini aku beresin dulu yang ada di sofa-sofa ini yang lumayan berantakan ya teman-teman. Ini aku beresin dulu. Jadi tadi anak-anak aku nggak boleh mainan play-doh di karpet ya, karena kalau misalnya nempel ke karpet itu aku kayak takut banget. Takutnya nanti kayak slime nggak bisa hilang, karena dulu pernah anak-anak aku mainan slime dan itu tuh nggak bisa hilang sampai sekarang gitu ya, susah banget dicucinya. Jadi ya aku nyuruh anak-anak kalau mau mainan itu harus pas di lantainya. Nah ini nih ya peralatan-peralatan yang digunakan untuk bikin play-dohnya banyak sekali. Jadi langsung aja, ini aku mau beresin dulu ya, kita taruh dulu di belakang. Nah ini udah aku taruh di belakang peralatannya. Terus lanjut ini aku ambilin, ini ada plastik-plastik, tapi ada yang kelewat itu satu plastik di belakang pintu. Itu kok aku nggak nyadar gitu ya teman-teman. Tadinya mau aku sapu ini lantainya, tapi karena kalau misal disapu itu bekas apa namanya, tepung-tepungnya itu tuh kayak mindahin kotoran dari satu tempat ke tempat lain gitu ya teman-teman. Jadi paling enak tuh memang di vakum aja. Kalau di vakum semuanya udah kebawa lewat vakumnya gitu ya. Nah aku suka banget pakai vakum ini sih, karena memang sedotannya kenceng banget. Nah udah sih, udah di vakum-vakum kayak gini aja tuh langsung keset lagi sih.
Karena kebetulan aku nggak makan malam di rumah, jadi aku lagi nggak punya cucian piring di rumah. Tadi kan kita makan di luar ya. Jadi kali ini aku mau beresinnya ini tempat tidur aja, karena biar nanti pas mau tidur itu udah rapi gitu ya teman-teman, dan nggak gatel. Ini aku kibas-kibasin aja pakai sapu lidi seperti biasa. Nah ini nih yang aku ceritain, ini kena slam dan bekasnya tuh nggak hilang-hilang. Mau aku buang aja spraynya, tapi kayak sayang banget karena ini tuh bahannya adem banget spray ini. Jadi aku udah nyaman banget ya pakai spray ini. Jadi ya udah biarin deh walaupun ada kuning-kuningnya seperti itu. Kalau malam hari itu tuh kayak waktunya sempit banget gak sih? Kayak ngerasanya tuh baru makan malam kok tiba-tiba udah jam 9 aja gitu ya. Apalagi kayak aku yang makannya di luar gitu kan, butuh waktu untuk keluarnya juga gitu ya teman-teman. Nah kadang tuh kalau malam hari selain kegiatannya beres-beres, itu biasanya yang paling utama itu aku ngebelajarin anak aku dulu gitu ya. Karena kan biasanya kayak ada PR gitu ya, kalau nggak ada tugas apalah, pokoknya bisa lah kita belajar bareng gitu ya walaupun sebentar. Tiba-tiba tahu-tahu udah jam 11 aja. Jadi anak-anak aku tuh kalau malam ya tidurnya kalau nggak jam 10 lebih gitu ya, sekarang jam 11. Tapi ini udah lumayan teman-teman, karena sebelumnya kalau ada bapaknya itu tuh mereka sukanya begadang sampai jam 12 gitu ya. Tapi sekarang udah lumayan lah, maksimal jam 11 mereka udah pada tidur semua. Nah ini aku juga beresin area di belakang ini. Nah udah sih kayak gini aja. Pokoknya yang penting kalau untuk tidur udah nyaman lagi gitu ya teman-teman. Lanjut lagi ya, ini tuh aku mau buka paketan. Ini tuh untuk anak-anak aku. Alhamdulillah ini paketnya udah sampai. Ini yang aku tunggu-tunggu banget sih. Jadi kemarin aku ada order itu tas ya untuk anak-anak, karena udah lama ini aku nggak beliin anak-anak tas. Relate nggak sih teman-teman, anak-anak kita tuh sekarang walaupun masih SD tapi bawaannya tuh banyak banget buku-bukunya setiap hari ke sekolah. Makanya sekarang ini aku mengutamakan gitu ya, untuk tasnya anak-anak itu harus yang benar-benar bagus untuk pertumbuhan tulang anak-anak. Nah ini aku pilih tas dari Tiger Family. Ini aku pilih untuk anak aku, untuk adik Are sama kakak Aira. Nah yang pertama ini untuk adik Are, aku pilih yang gambarnya itu luar angkasa warna biru, cakep banget ya. Terus ini aku lagi buka lagi untuk kakak Airanya. Jadi ini nggak cuma bagus untuk motifnya aja, tapi fungsinya juga bagus banget untuk tulang anak-anak. Karena memang teman-teman, jadi masa anak-anak itu merupakan masa kritis bagi pertumbuhan dan kepadatan tulang. Nah pada periode ini ukuran dan kekuatan tulang meningkat secara signifikan. Dan tahu nggak sih mam, tas berat berpengaruh pada tumbuh kembang dan kesehatan tulang. Jadi beratnya beban tas dan perlengkapan sekolah yang jika dibiarkan itu menggunakan tas konvensional, tas yang biasa, secara jangka panjang akan menimbulkan berbagai dampak seperti sakit dan pegal pundak, sakit punggung, bungkuk, skoliosis, dan pertumbuhan tidak maksimal atau tubuh menjadi pendek. Nah sama halnya dengan memberikan vitamin, susu, dan les akademik sebagai support untuk perkembangan anak, salah satunya juga memilih tas terbaik untuk anak-anak ya bun. Jadi ergonomic bag dari Tiger Family ini adalah satu-satunya ergonomic bag di Indonesia yang menjadi solusi tepat untuk menjaga kesehatan dan tumbuh kembang tulang anak agar lebih optimal. Kenapa akhirnya aku pilih ergonomic bag dari Tiger Family ini? Karena yang pertama memang tasnya itu nggak cuma cantik, tapi sangat memperhatikan kesehatan tulang anak sejak dini. Dan ada beberapa range lainnya yang bisa dipakai hingga anak besar atau usia SMA ya teman-teman. Selain itu Tiger Family ini dengan ergonomic span system yang sudah teruji dan tersertifikasi efektif, bisa meringankan beban tas anak up to 66% dan mendistribusikan berat badan tas anak ke 9 titik. Selain itu, Tiger Family Bag ini bisa membuat postur tubuh anak lebih tegak dan lurus sehingga terhindar dari tubuh pendek, bungkuk, dan skoliosis jangka panjang. Nah ini bentuk tasnya, ini yang untuk kakak Aira itu yang tipe Jolly, sedangkan tadi yang untuk adik Ara itu yang tipe Journey. Nah aku paling suka itu di bagian belakangnya, karena masing-masing tasnya itu dilengkapi dengan 360 ergonomic span system
dengan padding yang support dan tebal, jadi sangat nyaman saat digunakan ya teman-teman. Jadi walaupun barang bawaannya berat, ini tuh bakalan nggak kerasa berat gitu loh. Nah, selain itu, ini untuk kapasitasnya juga luas sehingga bisa muat banyak barang. Nah, ini tasnya ya, kalau pas dibuka seperti ini tuh ada kayak bisa bikin untuk jadwal pelajaran gitu ya teman-teman di sini. Nah, selain itu untuk di dalamnya juga ini tuh luas banget. Jadi ini cocok sih untuk anak aku yang setiap harinya tuh bawa bukunya tuh banyak ya teman-teman. Nah, ini bentuknya tuh kotak seperti ini. Nah, bagian sini ini bisa nih untuk naruh laptop atau gadget gitu ya. Biasanya kalau anak aku ulangan itu suka bawa tablet kan ke sekolah. Jadi cocok banget sih ini tasnya. Nah, bagian depannya ini ada resleting. Terus di bagian pinggir-pinggirnya ini bisa untuk naruh botol minum ya teman-teman. Ini tuh kelihatannya kecil ya, tapi ternyata muat juga loh untuk naruh botol minum. Nah, ini langsung aja aku masukin buku pelajaran besok untuk anak aku ke sekolah. Nih kalian bisa lihat ya, setiap hari itu barang bawaannya tuh seperti ini teman-teman. Jadi memang setiap hari itu ada 4 pelajaran gitu, yang mana setiap pelajarannya itu buku paketnya tebel-tebel gitu ya teman-teman. Jadi ya memang bawaannya selalu berat, makanya memperhatikan tas untuk anak itu penting banget ternyata ya. Nah, ini aku coba masukin tempat pensil yang gede juga, ternyata muat. Ini masih muat juga loh untuk naruh tabletnya anak aku. Nah, ini untuk bagian bawahnya ya teman-teman. Jadi ini aman sih, karena biasa ya anak-anak kita itu kan kalau naruh tas sembarangan ya suka kegesrek-gesrek, akhirnya di bagian bawah itu cepet bolongnya gitu ya. Nah, ini bagus, ini tuh bahannya tebel gitu. Pokoknya apa sih, aku nggak tahu ya untuk bahannya apa, tapi ini bagus banget sih gitu, nggak bikin tas itu cepat kotor. Nah, ini dimasukin untuk botol minumnya kakak juga, ternyata cukup ya, kelihatannya kecil tapi bener-bener pas gitu. Untuk ukuran botol minum sekitar 350 ml ya teman-teman. Dan ini pas anak aku pakai, katanya tasnya tuh nyaman banget saat dipakai. Jadi dia tuh langsung pengen pakai untuk ke sekolah. Cakep ya teman-teman. Nah, setelah kakak Iranya sekolah, ini adiknya baru bangun. Ini juga dipaksa ya. Langsung aku gendong ke ruang tamu. Terus aku bilang, ayo adik semangat sekolahnya karena hari ini pakai tas baru gitu. Tapi ya begitu ya, anak aku mah susah banget kalau dibangunin. Nah, ini ya kalau untuk yang tasnya diarai, ini juga muat banyak. Cuma karena dia tuh masih TKA, jadi ya barang bawaannya kan sedikit ya teman-teman. Paling cuma kotak bekal sama tempat minumnya aja. Tapi nggak apa-apa, ini tuh aku beliin dia sebagai bentuk preventif biar pertumbuhan tulangnya itu optimal ya teman-teman. Nah, ini pas dipakai cakep banget. Yang mau samaan, kalian bisa langsung klik link yang ada di video aku ini, atau kalian bisa langsung ke description box aku ya teman-teman. Ini dari Tiger Family, pokoknya bagus banget deh, recommended untuk kalian punya juga. Oke, paling segitu aja untuk video aku kali ini. Terima kasih banyak udah ngikutin kegiatan aku dari awal sampai selesai, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.